di sektor manapun wajib mengadakan pelatihan yang namanya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja di tempat kerja. Jadi karena berdasarkan tuntutan kebutuhan itu dan juga supaya tidak terjadi kesalahan penanganan, karena prinsip dari penanganan P3K di tempat kerja adalah jangan memperparah keadaan korban, membuat penderita tetap tenang, dan juga perusahaan berjalan tetap dengan lancar. Oke, saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Rahmat Barkati. Semua yang hadir di sini, semoga penuh rahmat dan penuh berkah sesuai dengan doa orang tua saya yang memberikan nama. Amin. Saya Amin. seorang Amin. praktisi Amin. klinis dan juga sebagai trainer. Dan pengalaman yang saya akan share, kebetulan saya bekerja di tempat kerja itu dari tahun 2000 sampai sekarang, ada bekerja di offshore dan di onshore, di lokasi pekerjaan migas. Dan sesekali juga saya berkunjung ke perusahaan tambang, perusahaan perkebunan, dan semua sektor insya Allah sudah pernah saya jalani. Jadi kalau kita mau nanti sharing, sama-sama sharing ke teman-teman yang ada di sini, bagaimana caranya melakukan penanganan, pelaporan ketika ada kecelakaan di tempat kerja. Next, Pak. Definisi dari P3K di tempat kerja adalah screen-nya bisa next, Pak. Oke. Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja adalah suatu usaha pertolongan serta penanganan segera yang sifatnya hanya sementara dilakukan pada korban di tempat kerja dengan menggunakan peralatan yang sederhana yang ada di kotak P3K atau tas P3K sebelum korban mendapatkan pertolongan medis. Nah, di sini saya akan berbagi tentang bukan penanganan secara medis, tetapi adalah bagaimana teman-teman di lapangan. Dan kebetulan saya pastikan teman-teman yang hadir di sini adalah praktisi HSE. Ya. Ketika di tempat kejadian ada kecelakaan di tempat kerja maksud saya. Nah, itu kan biasanya kita mengenal ada namanya golden period. Petugas medis di lapangan itu hanya sedikit. Tetapi petugas P3K itu wajib disebar di seluruh lokasi kerja. Supaya tujuannya adalah, di next Pak. Tujuan pelaksanaan P3K di tempat kerja adalah supaya golden time bisa tercapai pada kasus darurat. Yang mana? Belum Pak. Golden time yang bisa dicapai pada kasus darurat adalah ketika ada orang henti napas dan henti jantung pada kejadian di tempat kerja tersebut, orang tersebut sudah harus dihandle oleh seorang petugas P3K yang terampil. Petugas P3K yang terampil di sini adalah orang yang sudah tersertifikasi dalam melakukan penanganan P3K. Dan tujuan berikutnya adalah membuat korban tetap tenang dan stabil, mencegah kesalahan penanganan terhadap korban kecelakaan tersebut, kemudian koordinasi di lapangan untuk pembuatan laporan akan menjadi lebih mudah. Siapa saja yang terlibat dalam penanganan P3K? Yang pasti pertama adalah petugas P3K. Makanya di sini petugas P3K ditekankan oleh Kemenaker di semua tempat pekerjaan, baik yang resiko rendah, resiko sedang maupun resiko tinggi, semua tempat kerja harus memiliki petugas P3K. Selain memiliki petugas P3K, juga mempunyai ruang P3K yang mana sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Disnaker sendiri sudah menentukan dalam 100 orang bekerja, itu minimal harus ada 1 orang petugas P3K yang tersertifikasi. Walaupun semua orang yang bekerja di lapangan itu wajib bisa melakukan penanganan P3K secara mandiri. Tetapi sesuai peraturan yang tersertifikasi dalam 100 orang minimal ada 1. Itu wajib diikuti. Petugas P3K itu adalah orang yang di awal kejadian menemukan korban dan melakukan penanganan secara sederhana. Kemudian dia berkoordinasi dengan petugas medis, berkoordinasi dengan petugas emergency response supaya penanganannya lebih lengkap dan lebih proper. Selanjutnya yang terlibat dalam penanganan ketika ada kejadian kecelakaan itu adalah petugas emergency response service, di mana biasanya petugas emergency response service orang-orangnya sudah dipastikan mereka sudah
tertraining atau tersertifikasi secara baik tentang penanganan P3K. Selanjutnya ada tim HSSE. Ketika ada kecelakaan di tempat kerja, maka koordinasi tim HSSE dengan kepala lapangan itu harus sesegera mungkin, ya, supaya tidak ada terjadi miskomunikasi maupun keterlambatan laporan. Lanjut, Pak. Maaf, tolong dibut dong. Mohon maaf, di mute ya. Tolong Pak, itu Pak. Tolong dimatiin dulu mic-nya. Maaf, tolong. Tolong mikrofonnya yang sebelah kiri itu dimatikan. Bantu di mute aja sama hostnya. Ya, oke. Sudah bisa saya mulai lagi? Sudah, silakan Pak. Oke. Silakan Pak. Oke. Ini langkah-langkah penanganan ketika ada kecelakaan di tempat kerja. Ingat. Masih termute Pak. Oke. Langkah-langkah penanganan ketika ada kecelakaan di tempat kerja sesuai dengan protap ataupun kita ketika melakukan penanganan. Termute lagi Pak. Sorry, Ya, saya silakan. tadi termute beberapa kali. Langkah-langkah penanganan ketika ada kecelakaan di tempat kerja adalah yang pertama kali, yang paling utama. Siapapun yang menemukan kejadian, yang pertama kali maupun yang kedua maupun yang baru bersama tim, tiba-tiba ada kejadian. Kejadian itu bisa besar, bisa kecil. Karena tiba-tiba kecelakaan, ada yang insiden, ada yang eksiden, gitu kan. Baik yang menimpa korban, yang memakan korban, ataupun hanya merupakan kecelakaan yang menimpa kerusakan atau korban dari tahu hubungan di MLP. Pertama, jangan panik, karena panik tidak akan menyelesaikan keadaan, tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak menguasai keadaan. Dengan panik justru akan mempertambah masalah. Kemudian, ketika melihat kejadian, supaya jangan panik, bagaimana? Kita harus tersertifikasi. Orangnya yang ada di sekitar kita harus tertraining dengan baik. Ya. Setelah di training, kemudian wajib minimal 2 kali dalam setahun diadakan drill atau latihan dalam melakukan penanganan supaya tidak kagok ketika ada kejadian real. Kemudian ketika ada kejadian real, ketika kita sudah tidak panik, kita bisa menguasai keadaan, bisa mengenali situasi, kita harus segera menilai situasi di tempat kejadian tersebut. Pastikan kondisinya aman. Ya. Yang pertama adalah aman buat kita sebagai petugas P3K yang ingin melakukan pertolongan. Lingkungannya aman dan juga buat si korban yang terlibat di tempat kejadian. Kalau sudah pasti aman buat kita untuk memasuki tempat kejadian, korbannya juga aman dan lingkungannya tidak mengancam buat kita sebagai penolong, maka harus segera kita langsung melihat respon korban. Cara merespon korban. Pertama, kita mengenal dengan istilahnya 3S. Yang pertama dengan suara atau dengan kita sapa, kita panggil orangnya. Itu untuk memastikan orang ini masih hidup atau tidak, gitu ya. Pertama dengan suara. Kalau dengan suara tidak ada reaksi juga, berarti kita harus lebih mendekat ke arah korban. Kemudian kita sentuh korban. Ini adalah dalam tahap primary survey atau penilaian situasi di kejadian utama. Setelah dengan suara kita sapa, kalau tidak ada, kemudian kita sentuh korban. Kita tepuk di bagian bahu, kita sentuh beberapa saat. Kalau dia tidak membuka mata atau tidak ada reaksi apa-apa, kemudian kita rangsang dengan rasa sakit. Kita tekan di bagian tengah tulang dadanya, atau kita cubit di bagian kutikula kukunya. Kalau di situ tidak ada bereaksi, berarti orang ini dalam masuk kategori emergensi. Karena masuk kategori emergensi, dikatakan kategori emergensi adalah ketika orang ini tidak berespon dengan suara, dengan sentuhan, maupun kita berikan rasa sakit. Karena pada dasarnya manusia itu tidak akan pernah ada yang mau disakiti. Seharusnya kalau dipanggil, dia ada reaksi, disentuh, reaksinya lebih jelas lagi, disakiti harusnya lebih bereaksi. Jika orang tersebut tidak bereaksi, berarti ini orangnya dalam kondisi life threatening.
dalam kondisi bisa mengancam nyawa. Kemungkinan dia tidak bernapas dan tidak ada denyut nadi. Itulah yang harus dilakukan. Di mana kalau ada orang henti napas dan henti jantung, tidak boleh lebih dari 5 menit orang ini dalam kondisi tersebut. Harus segera mungkin diberikan pertolongan. Makanya pekerja yang sudah tersertifikasi P3K itu bisa melakukan pertolongan pada tempat kejadian tersebut. Kemudian next Pak. Kemudian prinsip penanganan. Tadi kita sudah menilai situasi, cek respon, kemudian responnya negatif. Ketika responnya negatif, berarti kita jangan pernah berusaha menolong sendirian. Tetapi orangnya harus ditangani dengan segera. Karena kita bekerja tidak sendirian, ada rekan yang lain, kita akan segera berusaha menolong korban, tetapi kita harus perintahkan seseorang untuk menghubungi petugas medis. Ya, karena saya di sini berbicara bukan saya sebagai seorang medis, tetapi menceritakan kondisi di lapangan ketika ada kejadian. Kalau ada kejadian seperti itu, karena petugas medis, harapannya petugas medis itu bisa mencapai lokasi kejadian maksimal 1 jam. Bisa ya, mama lagi mam. Maksimal 1 jam, petugas medis sudah harus bisa menyentuh korban tersebut. Tetapi karena mengejar golden period, orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian, di tempat area kerja tersebut, ada petugas P3K yang sudah tersertifikasi yang akan melakukan penanganan dengan segera. Sekarang ini lokasi terkini. Kalau ada yang henti napas dan henti jantung, bang, atau apapun kejadiannya, maka segera ditangani oleh petugas P3K di tempat. Keluarin aja itu Mbak. Tolong Pak, petugasnya itu keluarkan aja tuh. Mohon izin. Tadi ribut terus. Itu. Lanjut Mas Rahmat. Oke, Lanjut. ya. Dari penanganan korban yang tadi jika terjadi, jadi korban ini setiap kecelakaan, belum tentu kan kecelakaan tersebut mengancam nyawa yang ini orangnya henti napas dan henti jantung. Tetapi di semua kejadian, seandainya menemukan orang henti napas dan henti jantung, karena tidak ada yang lebih berharga selain nyawa manusia, kita terlebih dulu selamatkan nyawa orang tersebut dengan memberikan, kalau dia sirkulasinya terhenti, maka harus kita berikan CPR dengan segera. Teknik-teknik CPR pasti teman-teman semua sudah bisa lihat di YouTube dan di sosmed lain-lainnya, sudah sering disebarkan, ataupun yang sudah pernah training sebelumnya mengenai penanganan P3K di tempat kerja. CPR lah yang akan dilakukan terhadap orang yang henti napas dan henti jantung pada 1-5 menit kejadian pertama. Tetapi kalau kejadiannya hanya terjadi luka-luka ataupun luka ringan terhadap orang tersebut, misalkan orangnya hanya pingsan, berarti petugas P3K tersebut harus melakukan penanganan secara baik dan benar, lakukan secara cepat dan tepat. Makanya harus ditangani dengan segera, tetapi harus cepat dan tepat, bukan cepat-cepat. Karena kalau penanganannya cepat-cepat, itu P3K bisa berubah menjadi KP3. Hati-hati. Kalau P3K artinya pertolongan pertama pada kecelakaan, tetapi kalau karena prinsipnya jadi terburu-buru atau terlalu cepat-cepat karena kepanikan, maka P3K bisa berubah menjadi KP3. Kecelakaan atau kematian pada pertolongan pertama. Itulah makanya penting sekali training tentang P3K. Supaya P3K-nya tetap menjadi pertolongan pertama pada kecelakaan, tidak berubah menjadi kecelakaan atau kematian pada pertolongan pertama. Karena kalau salah penanganan, itu bisa menyebabkan KP3. Kemudian, pada saat meminta bantuan, jika orangnya tidak mengancam nyawa, dan juga ternyata ada patah tulang, atau orangnya dislokasi, ataupun ada luka jenis apapun, kita harus segera berkoordinasi dengan tim medis. Kita telepon call center atau hotline-nya medis, laporkan lokasi kejadian, dan minta mereka segera datang ke lapangan. Tetapi
selama perjalanan mereka di lapangan, kita harus selalu berkoordinasi. Kita laporkan kejadiannya apa, dan seperti apa kejadiannya, dan minta arahan. Ini orang harusnya diapakan. Setelah kita lakukan tindakan yang sederhana tadi, jika ada lanjutan, maka akan diarahkan oleh petugas medis, baik dokter maupun paramedis di lapangan. Kemudian, buat rekan first aider di lapangan, jika sudah melakukan tindakan, semua tindakan yang dilakukan itu harus dicatat dan direkam. Supaya nanti, karena setiap ada kejadian, sekecil apapun kejadian di lapangan, apalagi menimpa korban, itu harus tercatat secara detail untuk segera dilaporkan. Tetapi sebelum dilaporkan harus berkoordinasi dulu dengan pengawas di lapangan. Dan setiap ada kejadian itu harus dilaporkan secara detail dan sebelumnya harus dikoordinasikan dengan petugas lapangan. Oke, teman-teman, ini hanya pembuka untuk penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Silakan Bu Aya untuk kita buka diskusi buat teman-teman di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Apakah suara saya terdengar baik di sana, Pak? Baik Bu, terdengar. Baik, Pak Dasri, monitor. Oke, lanjut. Oke, dilanjut ya. Berarti kita ke sesi diskusi atau mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi diskusi? Halo, Pak Dasri. Materi sudah selesai, Mas Rahmat ya? Ini baru pengantar ya, Pak. Oh, Nanti lanjut kita aja lanjut berarti. diskusi aja, Pak. Kita lanjut aja materi yang kedua ya. Materinya saya nggak bisa share, Pak. Kita lanjut diskusi aja, Pak. Oke, baik. Lanjut diskusi aja katanya Pak Dasri. Materinya Mas Rahmat ya? Oke, boleh. Ini. Oke, boleh. Yang ini anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Oke, silakan dilanjut ya. Oke. Masih termute, Pak. Mohon maaf, masih termute, Pak. Oke. Oke, silakan. Oke, terdengar, Bu? Terdengar dengan bagus. Oke, kita selanjutnya tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Di sini kita penting mengetahui anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Di sini yang akan saya bahas hanya 3 organ vital di tubuh manusia yang menentukan orang ini emergensi atau tidak. Ya. Di mana apa saja organ vital tersebut? Next, Pak. Oke, rangka tubuh manusia, ini tubuh manusia terdiri dari rangka. Inilah anatomi tubuh manusia secara normal. Jadi, kalau tiba-tiba di tempat kejadian kita menemukan adanya malformasi atau perubahan bentuk dari tubuh manusia tersebut, maka kita harus kembalikan dulu ke posisi semula. Kita harus mengenali dulu normalnya seperti apa. Normalnya seperti ini, tangannya seperti itu, kakinya. Kalau ada bentuk kakinya ternyata terlipat, berarti harus diluruskan terlebih dahulu sebelum kita fiksasi dan penanganan yang lebih lanjut. Lanjut, Pak. Oke, inilah 3 organ vital di tubuh manusia. Yang pertama adalah, diklik lagi, Pak, jantung. Ya. Yang pertama adalah jantung, yang kedua paru-paru, dan yang ketiga adalah otak. Ketiga organ vital di tubuh manusia saling bersinergi. Ketika ada satu yang bermasalah, maka akan mempengaruhi yang lain dan bisa menyebabkan kematian. Di mana proses kematian proses kematian pada manusia adalah dimulai dengan hilangnya pernapasan. Ketika pernapasan tidak berfungsi 1 sampai 2 menit, 3 menit ke atas, maka mulai terjadi fungsi kelainan pada irama jantung. Di mana yang kita tahu fungsi jantung adalah untuk memompahkan darah.
atau mensirkulasikan darah yang membawa oksigen sampai ke otak. Dan otak kita setiap saat membutuhkan darah dan oksigen sebagai makanannya. Kalau ada satu yang tidak bekerja, akan mempengaruhi kerja organ yang lain dan berakibat fatal ketika otak tidak mendapatkan suplai darah dan oksigen. Makanya pada BLS atau bantuan hidup dasar yang terbaru berdasarkan AHA 2020, American Heart Association, itu secepat mungkin untuk memberikan kompresi. Makanya dikenal dengan namanya istilah hands only CPR. Ketika ada kejadian orang henti napas dan henti jantung, jika kita ragu-ragu untuk memberikan napas buatan, maka kita hanya konsentrasi untuk melakukan kompresi jantung dari luar saja. Kalau yang dulu training zaman dulu, kita mengenal pemberian kompresi jantung adalah 30/2, 30 kali kompresi, 2 kali napas buatan. Per 2015, AHA sudah merubah. Jika tidak menggunakan alat bantu, maka kita hanya melakukan hands on di CPR atau hanya melakukan pemijatan jantung dari luar. Kalau dulu kecepatannya 30/2, tetapi jika melakukan hands on di CPR, kita hanya melakukan pemijatan jantung dengan kecepatan atau RPM-nya adalah 100 sampai 120 kali per menit. Lanjut, Pak. Ya. Ini salah satu organ vital berhenti bekerja, maka akan menyebabkan kematian. Makanya kita harus pertahankan yang paling utama adalah sirkulasi jantungnya akan tetap terjaga. Jadi, fisiologi sirkulasi darah manusia, di dalam tubuh manusia ada 3 pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan juga pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah utama yang mengedarkan ketika jantung memompa darah, maka dialirkan melalui pembuluh darah arteri. Makanya kalau dia berdenyut, jantung berdetak, maka akan ditandai dengan berdenyut di daerah-daerah tertentu. Kemudian sampai ke ujung tubuh melalui pembuluh darah kapiler, dia akan ada arus balik. Bertukaranlah pembuluh darah tersebut, kemudian kembali menuju ke jantung melalui pembuluh darah vena. Yang pembuluh darah arteri digambarkan berwarna merah, makanya kalau dia terputus, urat nadi atau arteri, kalau putus darahnya akan memancar atau muncrat, dan warnanya akan merah segar. Dan ini harus segera dikontrol ketika ada putus atau terlepas. Kemudian, kalau pembuluh darah vena digambarkan berwarna merah gelap, karena dia memang setelah menyebar ke seluruh tubuh, kembali lagi menuju ke jantung untuk dibersihkan dan terus bersirkulasi. Dan sirkulasi ini dengan detakan normalnya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Lanjut, Pak. Next slide. Di jantung juga kita mengenal, ini. Di jantung kita mengenal ada 2 bilik, ada 2 serambi. Serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Detailnya itu nanti ada di training. Ya. Kemudian fungsi otak. Fungsi otak adalah sebagai pengendalian aktivitas organ, baik dengan sistem saraf sadar maupun tidak sadar. Di otak ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, karena dia sebagai kontrol. Ya. Kalau otak tidak mendapatkan suplai darah dan oksigen, dia tidak berfungsi, maka akan menyebabkan kelainan fungsi pada organ-organ di tubuh yang lain. Next. Lanjut, Pak. Oke. Sistem pernapasan. Ini yang bisa kita nilai. Saluran pernapasan bagian atas. Manusia bisa bernapas melalui mulut dan hidung. Kemudian ke arah bawah sedikit ada tekak atau farinks, ya, atau bagian tenggorokan. Kemudian saluran pernapasan bawah, pangkal tenggorok, larinx, bawah tenggorok namanya trakea, atau di sekitar jakun tersebut. Kemudian turun ke bawah, cabangnya lagi itu namanya bronkus. Yang besar mengembang adalah paru-paru, dan di sekitarnya ada otot pernapasan. Ada sekat rongga dada, diafragma, otot dinding dada, serta otot bantu napas. Lanjut, Pak.
Fungsi paru, organ pernapasan berfungsi memerlukan oksigen dari udara dengan CO2 dari darah yang berhubungan dengan sistem sirkulasi darah dan pompa jantung. Yang mana, kalau orang tidak bernapas, belum tentu orang ini mati. Karena dari mekanisme suatu kematian adalah diawali dengan hilangnya fungsi pernapasan. Jadi, kalau dilihat orang tidak bernapas, itu belum tentu orangnya mati. Apalagi kalau kejadiannya masih 1-2 menit pertama. Orang berhenti bernapas, jantung kemungkinan masih berdetak. Makanya kita harus pertahankan. Ketika jantung masih berdetak, berarti sirkulasi masih terjadi. Otak kita dan semua organ yang lain masih mendapatkan suplai darah dan oksigen. Tetapi kalau orang paru-parunya berfungsi, kalau orang masih bernapas, jantungnya pasti berdetak. Tetapi kalau jantung berdetak, belum tentu paru-parunya sudah berfungsi. Lanjut, Pak. Oke. Ini ke organ vital yang paling utama, fungsi jantung. Naik dulu, Pak. Jantung di tubuh manusia, itu dia terus berdetak. Nggak pernah berhenti. Karena fungsi jantung sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan dia terus berdetak. Tidak bisa disuruh berhenti. Kalau napas, kita masih bisa atur. Napas bisa diatur, bisa ditahan, bisa dihentikan sekian detik, sekian menit. Tetapi kalau jantung, belum pernah ada orang yang bisa menghentikan fungsi jantung. Kalau jantungnya berhenti, berarti sirkulasi tidak terjadi, hati-hati. Maka organ vital yang lainnya akan terpengaruh juga. Next, Pak. Performa jantung normal orang dewasa ketika dia berdetak 60-100 kali per menit dan tekanan darahnya adalah sekitar 120/80 mm/Hg. Jarak yang ditentukan adalah tekanan atas dengan tekanan bawah. Jarak yang terbaik adalah sekitar 30-40 rentang. Next. Iya. Oke, sudah selesai. Ini ada moto dari perusahaan saya sebelumnya. Kesehatan bukan segalanya, namun tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Oke. Saya kembalikan ke moderator, kepada Sri dan Bu Aya. Baik, terima kasih Pak. Apakah bisa dilanjut Pak Dasri atau bagaimana? Halo Pak Dasri, monitor. Sebentar dulu, Bun. Silakan, Pak. Monitor. Sebentar dulu, saya ambil dulu daftar hadirnya ya. Baik. Bagaimana para peserta? Apakah masih tetap semangat? Oke, Semangat, semangat. rekan-rekan di seluruh penyebar Semangat. Materinya Masih ada pertanyaan nih. mantap materinya. Semangat luar biasa.